Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Maharani dengan NIM 8604675522. Di video kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan. Peran filsafat ilmu dalam memperkuat pendidikan. Menurut pemahaman saya, filsafat ilmu sangat penting untuk memperkuat pendidikan karena membantu pendidik memiliki arah dan tujuan yang jelas. Filsafat ilmu membuat pendidikan tidak hanya sekedar belajar maupun mengajar, tetapi benar-benar proses untuk membentuk manusia menjadi lebih baik. Dalam ilmu pendidikan, filsafat ilmu juga membantu memastikan bahwa semua teori dan cara mengajar memiliki dasar yang logis dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, pendidikan tidak dilakukan secara asal-asalan, tetapi berdasarkan penelitian, pengamatan, dan pemikiran yang jelas. Selain itu, filsafat ilmu juga menjaga nilai-nilai dari pendidikan, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta sikap menghargai orang lain. Pendidikan tidak hanya membuat siswa menjadi pintar, tetapi juga membentuk karakter yang baik. Yang kedua, pendidikan yang bermakna dapat memperkuat pengembangan filsafat ilmu. Saya berpikir bahwa pendidikan yang bermakna akan melahirkan pemikiran baru yang bisa mengembangkan filsafat ilmu. Dalam proses pendidikan, pasti muncul berbagai pengalaman dan permasalahan yang membuat manusia terus berpikir untuk mencari solusi yang baik. Dari situlah filsafat ilmu berkembang. Misalnya, perkembangan teknologi membuat belajar menjadi lebih modern. Hal ini membuat filsafat ilmu ikut berkembang untuk menyesuaikan cara pandang terhadap pendidikan di zaman sekarang. Menurut saya, pendidikan dan filsafat ilmu saling membutuhkan. Pendidikan memberikan pengalaman nyata, sedangkan filsafat ilmu membantu memahami dan mengarahkan pengalaman tersebut agar menjadi lebih bermanfaat. Ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam dari berbagai sisi. Ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat sesuatu. Dalam pendidikan, ontologi membantu memahami apa sebenarnya tujuan pendidikan dan bagaimana hakikat peserta didik. Menurut saya, siswa bukan hanya orang yang menerima pelajaran saja, tetapi individu yang memiliki kemampuan, minat, dan karakter yang berbeda-beda. Epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, bagian ini membantu guru menentukan metode belajar yang tepat. Contohnya, sekarang pembelajaran tidak hanya ceramah atau hanya mengisi dengan materi saja, tetapi juga bisa menggunakan diskusi, praktik, dan kerja kelompok supaya siswa lebih aktif dalam pembelajaran. C. Aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan nilai dan manfaat ilmu. Di dalam pendidikan, aksiologi mengajarkan bahwa ilmu harus memberikan manfaat bagi seluruh kehidupan. Menurut saya, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang bisa membuat siswa menjadi pintar, sekaligus memiliki sikap baik terhadap orang lain. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Di dalam kurikulum, penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa menunjukkan bahwa anak memiliki potensi dan cara belajar yang berbeda-beda. Dalam proses belajar, guru bisa menggunakan metode diskusi dan praktik agar siswa lebih aktif dan mencari pengetahuan sendiri. Dalam pendidikan karakter, sekolah mengajarkan disiplin, sopan santun, dan tanggung jawab, agar siswa tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga dalam perilaku. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga menjadi contoh bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti perubahan zaman, tetapi harus tetap digunakan dengan bijak. Jadi, kesimpulannya, menurut saya, filsafat ilmu ini memiliki hubungan sangat erat dengan pendidikan. Filsafat ini membantu pendidikan memiliki dasar yang jelas, cara berpikir yang logis, dan nilai-nilai
yang baik. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan siswa, tetapi juga membentuk manusia yang berkarakter dan berguna bagi masyarakat. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.